Ya Pak ya, nanti di siang hari ya. Nggih. Ya. Mong. Makasih Bu. Nggih. Monggo berikutnya. Yang berikutnya sinten nggih Bu? Saya Bu Rumi. Surya. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surya. Jam terakhir kayaknya sudah mulai ngantuk ya. Ngantuk Bu. Ya, Belajar di luar saja Bu. Belajar di luar kelas. Luar kita angkasa, waktu Bu, sedikit masih untuk mengerjakannya kita di luar kelas ya biar kena angin. Ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita mulai doa dulu biar walaupun sudah siang, sudah mulai ngantuk, agar ilmunya bisa masuk, bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Ketua kelasnya Afan, tolong dipimpin doa. Ya Bu, teman-teman sudah siap? Siap. Berdoa di dalam hati mulai. Amin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan doa yang sudah kita panjatkan hari ini, ilmu yang kita akan dapatkan nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oh iya, ada yang masih ingat nggak kemarin kita bahas apa? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa, yo? Apa yo? Membahas struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Ada yang ingat strukturnya teks deskripsi apa saja? Ada berapa, yo strukturnya? Tes deskripsi. Clue-nya Bu, diberi clue berapa Bu? Tangannya sudah gini loh, Pak. Tangannya Bu Ria sudah gini. Ada. Ada 3. Berapa strukturnya? Ada 3. Yo, apa aja? Yang pertama adalah Apa ya, yang Bu? pertama ident. Anjing clue Bu, pakai huruf Bu. Yang pertama ident. Identifikasi. Yang kedua deskripsi. Deskripsi. Bagian. Yang ketiga Apa ya? Penutup. ya penutup bisa berupa simpulan. Alhamdulillah masih ingat. Kalau begitu hari ini kita akan belajar karena kemarin kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Hari ini kita akan belajar mengorganisasi, merincikan data-data. Jadi nanti hasil akhirnya kalian akan belajar untuk menyusun teks deskripsi yang baik. Tapi sebelum menjadi teks deskripsi, alangkah lebih baik, akan lebih mudah jika kalian sudah punya ide-ide. Nah, ide-ide yang akan kita rancang hari ini. Hari ini ide-idenya akan dikumpulkan menjadi peta pikiran. Nah, kemarin yang sudah Bu Ria minta di pertemuan sebelumnya. Sudah bawa kertas HVS-nya? Bawa. Foto idola. Foto idolanya sudah dibawa, diangkat semuanya. Foto idolanya diangkat. Ade bawa foto siapa, Ade? Bawa Jumbo. Dewi bawa fotonya siapa, Wi? Bawa fotonya Adit. Saya bawa fotonya Adit. Fotonya Adit. Dia membelakan Adit. Idolanya itu memang cuma Adit. Saya mengidolakan Dewi. Dari hidup sampai Udah memang mati, idolakan sampai Adit. Sampai hari kiamat. Kalau Adit bawa fotonya siapa? Fotonya Dewi bukan, Dit? Kebetulan temanya keindahan ciptaan Tuhan, Ibu. Jadi saya bawa fotonya Dewi karena Dewi adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Iya. Oh, Ferry bawa foto siapa, Fer? Fotonya Lisa Blackpink Bu. Oh, fotonya Lisa Blackpink. Oke, tidak masalah.
fotonya siapa saja yang dibawa, foto Saya enggak ditanya loh. boleh. Apa Afan? Saya enggak Oh, Afan bawa foto siapa Afan? bawa foto. Tuh ya apa sih Bondo. Fan? Kemarin sudah disepakati ya kalau yang nggak bawa foto hari ini sanksinya apa? Ayo. Bu, Afan kan kemarin bolos Bu, nggak repotnya, masuk Bu. Afan. Saya mau bawa foto tokoh idola lah. Tokoh idola saya itu Nabi Muhammad. Ya apa yo? Enggak ada fotonya. Kemarin kan sudah di itu, Fan. Kemarin Ada sudah gambarnya diberi, kan, sudah diberikan Fan? batasan, Afan Fan. kan alasan aja senengane. Bahwa Sirah Nabawiyah, Iya, Fan, Sirah Nabawiyah. betul itu. Apa Makanya dijajari Bu alasan? Dewi kan winginane. Di kelasnya Bu Dewi juga gitu, Bu. Kasih alasan ke Afan itu, PPG. Bu. Ya kan bolosan yo De, bolosan iku Afan. Iya, boleh di mana nih kelasnya Buria kayak alasan Iya, ini. boleh. Kalau foto ini kita mau itu dan karena aku enggak lurus tapi kan enggak diseneni kan. Nggih, Bu. Kemarin, Iya, iya. Oh, balik gitu. kelas. Anak-anak yang ganteng, yang cantik. Nah, kemarin kan sudah pertemuan sebelumnya, sebelum saya mengakhiri pembelajaran, sudah saya minta ya untuk membawa foto idola masing-masing. Kalau ada yang kan ada yang bertanya, Bu, kalau idolanya Nabi Muhammad gimana? Kemarin saya sudah berikan batasan. Diusahakan idolanya yang bisa memudahkan kalian nantinya untuk menjelaskan. Kalau idolanya Nabi Muhammad masa dibawa foto gambar cahaya kan ya tidak mungkin gitu ya. Makanya kan saya sarankan kemarin bawa foto yang lainnya, boleh foto ibunya, boleh foto ayahnya kan begitu ya biar memudahkan. Tidak apa-apa. Kemarin sesuai dengan Waduh Bu, ini saya kok tidak mudah mendapatkan harinya Adit. Berarti nggak bisa Bu ya fotonya tak buat ini contoh. Oh, enggak masalah. Yang penting kan nantinya kenapa saya minta kalian untuk membawa foto idola, saya ulangi lagi agar kalian lebih mudah. Nah, kalau sudah mengidolakan itu kan biasanya hafal ya. Hafal luar dalam, hafal atas bawahnya, matanya bagaimana, rambutnya bagaimana, cara tersenyumnya bagaimana kan begitu. Nah, Dalamnya saya nggak hafal, Bu, Dewi karena bawa bukan fotonya mahram, nanti kalau Adit udah tak mahram. masalah karena kan Dewi mengagumi Adit, hafal seluk-beluknya Adit, lekuk-lekuknya hafal begitu kan ya. Hafal sekali Bu ya. Nah, hari ini sesuai dengan foto yang sudah kalian bawa, sudah dan kertas HVS yang sudah disiapkan. Sekarang kita akan mendata, merincikan apa saja yang ada di foto idola kalian. Yuk. Sekarang kertas HVS-nya dikeluarkan, alat tulisnya, alat gambarnya semua dikeluarkan. Yang pertama yang saya hadir. yang jam temannya Fer, ya Allah Ferry Kak Bondo ya Allah. Ferry Cat wingi gak bondo ae. Makanya Siap saya, Bu. pulpen. Ya, di kertas HVS-nya mulai dituliskan apa saja yang harus ditulis. Nantinya di kertas itu akan terkonsep peta pikiran atau peta konsep atau bahasa kerennya mind mapping gitu ya. Apa saja yang perlu dituangkan dalam mind mappingnya. Yang pertama, yuk. Karena sudah mengidolakan berarti sudah hafal. 1, identitas tokohnya. Nah, identitas tokohnya. Siapa namanya? Nah, kalau perlu asalnya dari mana? Karena tadi ada yang bawa Jungkook, ada yang bawa Lisa Blackpink. Nah, asalnya dari mana? Pokoknya semua bergantung sesuai dengan identitas tokoh kalian yang kalian idolakan, itu diungkapkan di bagian identitas. Kemudian di percabangan yang kedua, akan dijelaskan, akan kalian rincikan ciri-cirinya. Nah, karena sudah mengidolakan ya, Dewi bawa fotonya Adit, berarti Dewi sudah hafal ciri-cirinya Adit. Nanti dirincikan ya, Dew. Matanya Ya, Adit, Bu. hidungnya Adit gimana, nah, rambutnya Adit warnanya apa, dan seterusnya.
Hidungnya mancung, Bu, Hidungnya agak bisa menceng. memperbaiki keturunan, Bu. Saya kan pesek. Kamu kira kamu Boleh itu ditulis. berenang. Ada Adit hidungnya mancung, nanti ditulis ya, Dev. Hidungnya Iya, Adit Bu. mancung dan seterusnya. Kemudian yang Apanya ketiga, lagi yang nah, mancung? yang ketiga yang harus dijelaskan. Karena mengidolakan berarti harus punya kelebihan dong ya. Harus ada yang bisa dicontoh, harus ada yang bisa diteladani dari idolanya. Nah, apa yang bisa dicontoh atau apa yang bisa diteladani dari idolanya dituangkan pada percabangan yang ketiga. Kemudian ditambahkan satu lagi boleh. Misalnya idolanya punya kelebihan yang istimewa yang tidak dimiliki oleh tokoh yang lainnya. Nah, dimasukkan ke dalam percabangan yang keempat sebagai keistimewaan. Jadi nantinya ada yang boleh jika hanya menuangkan 3 ide saja boleh, yang mau menuangkan menjadi 4 ide juga diperbolehkan. Jadi kalau yang 3 ide cukup identitas, ciri-ciri, dan juga kelebihan. Kemudian yang menambahkan satu lagi menjadi 4 berarti menambahkan keistimewaan. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Ya, Bu. Mengerti, Ya. Bu. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Silakan dirincikan dalam bentuk peta pikiran. Yuk, mulai bekerja. 15 menit dimulai. Boleh buka HP, Bu? Apa, Boleh Van? buka HP? Boleh buka HP, boleh. Misalnya mau mencari ciri-cirinya yang lebih spesifik di Google, boleh, tidak masalah. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi untuk browsing yang bermanfaat ya, Van, bukan buat main PUBG ya, Van ya. Enggak, Bu. Ini HP saya berdiri kok enggak miring. Oh iya, bukan anggota HP miring ya, enggak apa-apa. Otaknya yang miring. Bisa saling berdiskusi dengan teman sebelah, dengan teman sekitarnya ya. Kalau mau butuh masukan dari teman-temannya, misalnya temannya, oh punyamu kurang ini, tambahkan ini, boleh ya. Silakan berdiskusi. Sudah selesai 15 menit Selesai, Bu. Winter dan cocok wis sewenang buriang ini iki. Kelas unggulan ini, Bu. Muridnya pengwinter pinter sip mantul. Ayo, Ade, punya Ade sudah selesai. Sudah, Bu. Bisa dijelaskan deh, di teman-temannya ditunjukkan deh peta pikirannya. Iya, Bu. Jadi tokoh yang saya idolakan itu Lee Min Ho, bukan? Ketemu sekali, Bu. Asalnya dari mana deh? Lee Min Ho ini asalnya dari Korea, Bu. Dia seorang pemain Kapiten. drama. Dia seorang aktor, pemain Tak kira drama. Bangkalan Om. Itu. Kalau Bala namanya bukan Lee Min Ho. Namanya Patraci. Lee Min Ho. Terus ciri-cirinya deh, ciri-cirinya Lee Min Ho yang bisa ada Lee Min Ho ini identifikasi. tinggi, putih, hidungnya mancung, matanya sipit, Tapi- bibirnya tipis, kulitnya putih, rambutnya lurus, Bu. Oh, sip, bisa. Kemudian kelebihan yang bisa dicontoh dari Lee Min Ho apa deh? Kelebihannya Lee Min Ho cuma satu, Bu. Dia Apa? tidak punya kekurangan. Aduh, ya. Dia sempurna, Bu. Kekurangannya satu. Ada kekurangannya tidak bisa dimiliki. Oh, kekurangannya tidak bisa dimiliki. Loh lah, kok Ferry yang ngomong ya? Ya apa ini, Fer? Mewakili. Ya, paling tidak ada karakter atau ada kelebihan, kemampuan dari Lee Min Ho gitu ya, karena mungkin Lee Min Ho jago acting, akhirnya Ade suka gitu kan ya. Dia ganteng, makanya saya suka, Bu. Oh, karena ganteng. Berarti nanti kalau cari pacar, cari suami harus cari yang ganteng deh.
Paling enggak kayak Lee Min Ho. Oh iya, Bu. Gitu ya, Dea. Katanya nunggu iya, dudanya oh Lee iya, Min Ho, Bu. Oh, nunggu dudanya Lee Min Ho ya, enggak apa-apa. Lee Min Ho belum nikah ya. Dan nanti kan nikahnya pertama enggak dengan kamu. Kok malah berantem. Oh ya apa sih? Afan dia emang Bu, Afan itu usil Bu, suka ganggu emang. Yo, Usil ya apa nih dia apa itu. sama Ade aja dinikahkan habis gitu ya. Jangan dong Bu, saya masih kecil Bu, saya pasti pengen sekolah. Yo, sudah terima kasih ya Ade. Presentasinya bagus Ya Bu sekali. Ria. Mungkin Sama-sama, Bu selanjutnya Ria. Ferry, ayo Fer. Sudah Iya, selesai Bu. Fer, Lisa Sudah, Bu. Fer. Sudah, Bu. Ferry sudah ya, menggambarkan oke. Lisa Blackpink. Dari mana Fer asalnya Fer? Asalnya dari Thailand, Bu. Tapi dia berkarirnya di Korea. Nama aslinya Oh, dari dia Thailand tapi berada di Korea. nama aslinya Kemudian Prantia Manoban, Bu. apa itu tadi Fer? Itu nama aslinya Lisa, Bu. Tulisannya di mana Fer itu Fer? Prantia Oh, Manoban. karena sulit namanya, akhirnya biar lebih mudah diingat dia menggunakan nama Lisa, Jadi gitu ya Lisa. Fer ya. Iya, Bu. Betul. Terus Ujungnya ciri-cirinya oplas Fer, itu, Bu. ciri-cirinya yang sudah berhasil diidentifikasi apa saja Fer? Hidungnya pernah oplas, Bu. Oh, hidungnya pernah oplas. Berarti sebelumnya pesek gitu ya Fer? Iya, dulunya melebar hidungnya, Bu. Sekarang lancip. Oh, sebelumnya melebar, Iya. sekarang lancip. Kemudian ciri-ciri apa lagi Fer yang menonjol dari seorang Lisa Fer? Sangat pintar untuk dance, Bu, sama nge-rap. Oh, Tubuhnya sangat juga pintar seksi. dance dan rap. Secara fisik dulu, Fer. Secara fisik, ciri-cirinya Lisa gimana, Fer? Bibirnya kecil, Bu, merah Bibirnya- warnanya. Oh, bibirnya kecil dan merah. Mirip-mirip Ade gitu ya, Fer ya? Oh, Adit betul, Bu. Terus, selanjutnya, Fer, yang ketiga, kelebihannya Lisa Blackpink yang kamu kagumi, yang bisa dijadikan contoh apa, Fer? Dia pintar nge-rap, Bu. Oh, Ferry juga bisa nge-rap. Ngerepoti. Ya Allah, Ferry, bertobatlah kau, Fer. Kan masih SMP, Bu, jadi ngerepoti orang tua. Oh gitu ya, enggak apa-apa, nanti kalau sudah besar enggak boleh ngerepotin ya, Fer. Iya, Bu. Ya, dari hasil yang sudah kalian buat secara garis besar, Bu Ria sudah mengamati satu persatu, sudah bagus, sudah baik. Hanya perlu ditambah-tambahkan sedikit-sedikit ya. Tapi secara keseluruhan kalian sudah bisa mengidentifikasi. Nah, tokoh idola kalian sudah punya identitas, namanya siapa, asalnya dari mana. Kemudian sudah ada ciri-cirinya, ciri-ciri fisik, ciri-ciri yang lebih spesifik dari kelebihan dan sebagainya. Kemudian, nah kalau sudah ciri-ciri yang sudah kalian tuangkan dalam bentuk apa tadi, peta konsep atau peta pikiran. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan bersiap untuk menyusun menjadi teks deskripsi yang utuh. Nah, pertemuan berikutnya kita akan menyusun itu menjadi teks deskripsi yang utuh. Di rumah silakan dipelajari, strukturnya kemarin diingat-ingat lagi. Kemudian kaidah kebahasaannya juga diingat-ingat lagi. Jadi besok ketika kalian akan membuat teks sudah tidak bingung. Paling tidak teksnya nanti harus ada 3 strukturnya. Ada identifikasinya, ada deskripsi bagiannya, dan ada simpulannya. Begitu, paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham. Oke, sebelum saya akhiri, kita sepakati dulu dari hasil yang sudah ditampilkan tadi. Kira-kira punya siapa yang paling baik?
Punyanya Ade, Ade, Bu. Oh, punyanya Ade. Tepuk Ade. tangan buat Ade. Tepuk tangan. Nah, punya Ade dipercaya teman-teman jadi karya yang paling baik. Untuk pertemuan berikutnya, tidak Karena hanya tidak Ade. ada kekurangan itu tadi, Bu. Oh, gara-gara tidak ada kekurangan ya, benar-benar. Iya. Berarti Nggak besok bisa dimiliki. berarti besok yang lainnya juga harus tidak ada kekurangan gitu ya. Nah, pertemuan berikutnya tidak hanya Ade yang menjadi terbaik, yang lainnya juga harus berlomba-lomba jadi yang terbaik begitu ya. Agar Kalau saya semuanya. sepertinya sulit, Bu. Kenapa, Van? Jadi yang terbaik selalu salah loh, Bu, ya, di mana-mana, Bu. Loh, kok bisa, Van? Ini saya. Tidak boleh pesimis, Van. Semua orang tuh pasti udah jadi yang terbaik kok, Van. Yang penting dia mau berusaha. Kayak Ade tadi mau berusaha menjelaskan sosoknya Lee Min Ho dengan baik. Peta pikirannya diwarnai yang bagus. Akhirnya bisa jadi yang terbaik. Nah, masalah Van tidak boleh minder, Van. Yuk, percaya diri. Pertemuan berikutnya, saya ulangi lagi, kita akan berlatih menyusun teks deskripsi dari peta pikiran yang sudah kalian buat. Nantinya akan disusun menjadi paragraf, menjadi teks deskripsi yang utuh. Sampai di sini, apakah ada yang mau merefleksikan? Yuk, kesulitannya apa sih hari ini? Apa yang sudah diraih hari ini, yang sudah diperoleh? Devi mungkin? Apa, Dev, yang sudah didapatkan hari ini, Dev? Saya ya Bu ya. Ya. Yang saya dapatkan banyak Bu, saya jadi bisa memahami, lebih bisa mengerti, lebih bisa menjiwai dan menggambarkan sosok Dewi Bu. Jadi seperti itu. Ya, dari kontennya. Jadi saya ya, menggunakan kalau indra atau Bu ya, kalau deskripsi menggunakan indra yang terakhir, indra perasa. Dan saya merasakan bahwa perasaanku dengan perasaannya sama. Tapi indra peraba belum dipakai ya. Oh, enggak boleh, enggak boleh. Indra perasanya sudah, enggak boleh dipakai perasaannya dulu. sama ternyata. Iya, terima kasih Devi. Devi merefleksikan hari ini dari segi konten bahwa dengan belajar teks deskripsi akhirnya Devi bisa memahami Dewi lebih dalam, bisa mengerti Dewi lebih dalam. Kalaupun nggak ketemu, dibayangin aja ciri-cirinya, nanti akan terbayang dengan sendirinya gitu ya Devi ya. Sudah masuk Ya, alam sama bawah sadar berarti, saya Bu, ini tinggal Udah tindakan masuk ke saya. alam bawah sadar seperti itu, baik ya Allah. Ya Allah, Malam tolong. terbawa mimpi itu katanya, Bu. Oh, sampai terbawa mimpi. Oke. Mimpi. Kalau begitu, karena jamnya sudah habis, tinggal 2 menit, nanti buru-buru rebutan keluar pagar. Kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan, Van. Tutup doa dulu, Van. Biar selamat sampai di rumah, Van. Agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Amin, ya robbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Perjalanan pulang ke rumah hati-hati, kalau ada becak minggir ya, jangan jalannya di tengah. Hati-hati di jalan. Salam buat orang tua, salam buat keluarga di rumah. Tetap jaga protokol kesehatan. Keluar dari kelas, maskernya dipakai, sampai di rumah segera mandi dan ganti baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama. Terima kasih Bu. Iya. Ampun Bu Rumi. Terima kasih Bu Ria. Ya. Saya mau tanya dulu teman-teman pendapatnya bagaimana dengan penampilan ini Keren, tadi? Bu. Keren Bagus sekali. kok, Bu. Interaktif Bu, Bagus, Mbak Bu. Ria. Keren Mengkondisikan sekali. temannya sangat luar biasa. Nah, Materinya juga dekat Bapak Ibu, dengan siswa. iya. Nggih. Ada lagi? Iya. Bapak Ibu. Mengkondisikan itu yang penting. Iya. Yang terpenting adalah bisa mengendalikan anak-anak di kelas. Iya. Iya, betul. Nggih.
Nyaman kan kalau gurunya seperti itu nggih Bapak Ibu? Nyaman Ibu, Nggih, Bu. saya Nyaman. nyaman. Karena saya boleh Ih, pakai fotonya gurunya- Adit, Bu. Iya. Betul itu tadi ya, gara-gara pakai fotonya Karena Adit. fotonya Bapak Ibu, iya. Menurut saya untuk kegiatan pembelajaran mulai dari pembuka sampai penutup itu kalau menurut saya untuk Bu Ria ini sudah cukup bagus ya. Step by step-nya langkah demi langkahnya itu bisa. Iya. Langkah demi langkahnya itu sudah tersusun apa ya, jelas begitu ya. RPP-nya juga pastinya sudah jelas seperti itu, runtutannya enak diikuti, enak didengarkan. Nah, benar Bapak Ibu tadi celotehannya seperti itu memang anak kelas 7 banget itu. Benar Bu Ria ya? Setuju ya Bu ya. Alami. yang belajar gini gitu Bu. Setuju. Iya. Masih cinta Jadi- monyet gitu loh, Bu. Betul Bu, ini kayak real kelasnya kelas 7 Ibu. Begitu. Tadi catatan saya hanya begini, penjelasan langkah-langkahnya sudah sangat jelas. Jadi ketika Bu Ria tadi mau meminta anak-anak mengerjakan tugas itu, langkah-langkahnya sudah dijelaskan secara jelas. Jadi kan ini kemudian ini begitu. Belum jelas. Nah, ditanyakan dulu. Nah, anak tinggal kerja, kita sebagai guru tinggal jadi fasilitator ya. Anak-anak yang kesulitan saja angkat tangan, kita akan mendekati seperti itu. Nah, ini nanti akan lihat siswa yang lebih banyak bekerja gitu. Tadi ada mungkin yang lupa mungkin Bu Ria Ya, tadi. videonya, Ketika ada siswa yang presentasi. Oh iya, betul. Ada siswa yang presentasi tadi tidak ditanyakan teman-teman. Ada yang bisa ditambahkan anak-anak. Mungkin idolanya sama ya. Seperti Lee Min Ho tadi pasti buahnya itu yang suka sama Lee Min Ho. Lee Min Ho ini gini. Biasanya bisa menambahkan itu ya Bu di kegiatan anak-anak mereka presentasi tadi Bu Ria. Saya mengingatkan sebenarnya mungkin Bu Ria maunya seperti itu ya. Tadi di awal sebenarnya sudah disampaikan, tapi ketika kegiatan itu tadi yang mengomentari hanya Bu Ria. Nggih, Itu saja. Nggih. Terus guru ketika menutup itu ketika presentasi telah berakhir itu guru sudah menanggapi, memberikan penguatan tentang hasil pekerjaan siswa. Baik anak-anak itu tadi sudah pekerjaannya kalau Ibu lihat itu sudah kebahagiaan buat anak-anak. Oh, ternyata pekerjaanku itu dilihat sama gurunya, ternyata dicek begitu. Itu Bapak Ibu. Sudah Bu, saya tidak ada komentar lagi. Kalau menurut saya itu sudah cukup bagus. Bapak Ibu yang lain mungkin bisa meniru, tapi tidak ya memang gayanya orang tuh yang pertama memang harus pede itu tadi loh. Saya yakin Bu Ria juga enggak ngerti kok itu tadi. Enggak Bu, cuma ada yang terlewat tadi sebelumnya. Seharusnya di awal saya menyajikan video untuk pancingan anak-anak, itu yang terlewat tadi Bu. Iya, saja. Tapi tidak mengubah esensi ya antara kegiatan. Jadi sudah ada kesesuaian antara materi pelajaran yang diberikan dengan tujuan pembelajarannya begitu. Iya. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rumi. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Aman.